kehidupan. Makanya kalau kita kemudian diberikan nikmat, jangan terlalu senang. Apa toh? Wong dunia ini semua kita akan tinggalkan. Ini bukan kemudian dalam rangka saya berbangga, bukan. Tapi mengambil pelajaran. Dan begitu kemudian saya sadar akan hal itu, betapa luar biasanya. Untuk apa kita bangun rumah besar? Untuk apa kita berbangga dengan istri kita yang cantik? Untuk apa kita berbangga dengan suami kita yang ganteng? Toh pada akhirnya ibu-ibu kalau meninggal dunia, suaminya pun menikah lagi. Bahkan belum meninggal dunia pun sekarang sudah nyari-nyari. Lihat tuh. Inilah kehidupan. Makanya jangan tertipu dengan dunia. Makanya Allah menyebutkan apa? Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jangan terlalu sedih, jangan juga terlalu senang. Anak mobilnya ajib-ajib nih. Teman-teman bikers motornya ajib, terlalu bangga, terlalu senang. Rumahnya bagus. Istri anak cantik nih, dipamer-pamerin. Suami anak ganteng nih, di foto-fotonya dipajang di story-storynya. Waliyadzubillah. Terlalu bangga. Apa yang terjadi? Percuma. Ada seorang yang cerita, pensiunan, dia punya teman. Mohon maaf saya sebut apa enggak ya itunya, perusahaannya perusahaan asing lah. Jadi selama dia itu kerja, dia udah ngumpulin duit, bikin kos-kosan terbesar di daerah sana, Sulawesi sana. Dibikin lah. Harapannya apa? Begitu beliau pensiun, beliau bikin rumah sebelahnya, sehingga kemudian beliau begitu pensiun itu ya udah tinggal terima duit gitu menurut beliau. Antum tahu begitu pembangunan kos-kosan itu selesai, megah, bagus, mahal, tapi insya Allah laris karena itu dekat kampus kedokteran. Antum tahu begitu beliau pensiun, qadarullah, tidak lama 2 pekan meninggal dunia. Belum menikmati apa yang dia rencanakan. Makanya benar nih, ya. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Di mana hadis ini sebenarnya saya butuh papan tulis, tapi insya Allah antum sudah pernah mendengar hadis ini. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, atau kemudian beliau diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud, khattan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khattam murabba'an. Jadi Nabi Muhammad membuat garis persegi begini, set, kotak begini ya, kotak begini. Ya gambarannya kayak duit lah begitu. Anggaplah kayak duit. Gampang kalau duit itu kan biasanya ya persegi panjang begitu ya. Kalau sudah gambar di duit itu gampang. Kalau suruh gambarkan kitab gitu kan bingung juga kan. Kitab yang mana nih kan gitu. Kalau kitab usul salasah kecil kan itu. Ya duit aja lah paling gampang. Kita gambarkan persegi seperti uang itu. Wa khatta khututan atau wa khatta khattan fil wasti kharija minha atau kharija minhu. Dan Rasulullah SAW setelah membuat garis persegi begini, di garis tengah dari ujung sampai ujung keluar, seret begitu. Sambil divisualisasikan ya teman-teman, biar orang ngantuk loh. Jadi kotak begini di garis lurus sama Nabi, seret gitu. Setelah itu wa hatta khututan sigharan ila hadzal ladzi fil wasat min janibil ladzi fil wasat. Jadi setelah tadi begini kotak garis lurus, nah di tengah-tengah kotaan itu ada garis-garis kecil yang banyak, kata Abdullah bin Mas'ud. Tapi Rasulullah dulu gambarnya di tanah, bukan di papan tulis, karena waktu itu belum ada papan tulis. Jadi gambarnya di tanah. Para sahabat ngeliatin Nabi SAW, ngeliatinnya gimana? Oh, gitu ya. Nah, setelah di garis-garis begini banyak, maka kata Nabi SAW, ya, faqal, kemudian Rasulullah SAW bersabda, hadzal insan, kata Nabi. Jadi setelah kotak begini, seret, garis lurus, kemudian ada kecil-kecil, Nabi SAW menggambarkan, gilo, manusia itu di sini. Nek wong Jawa ngomong gilo, menusuk ini menus kakan dosa. Menusuk itu ada di tengah-tengah sini, di dalam kotakan itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, wa hadza ajaluh muhitan bihi wa qad akhata bih. Dan yang ternyata garis atau persegi panjang tadi itu adalah ajalnya, ajal manusia. Jadi menusokin yang jero
manusia itu di dalam kotakan atau persegi tersebut, dan perseginya tersebut itu oleh Nabi SAW diisyaratkan dan digambarkan seperti ya kotakan tadi adalah ajal. Ajal itu apa? Ajal bahasa Indonesia ajal gue. Batas kematiannya itu ya di situ. Artinya hidupnya itu tidak akan pernah kemudian lari keluar dari kotakan itu, karena itu sudah batasannya. Tetapi kenapa tadi di awal Rasulullah menggaris garis lurus itu keluar dari perseginya tadi? Karena kata Nabi SAW, wahada amaluhu. Iki loh angan-angan yang menuso. Ya tadi sebagaimana yang tadi saya ceritakan. Ada orang berangan-angan, nanti kalau pensiun saya tinggal duduk, bayar berapa Pak? Oh ya ini sebulan yang ini ya 7 juta ya Pak. Oh iya sudah saya transfer Pak. Oh iya baik, sudah saya cek masuk Pak. Enak. Kamarnya ada 123. Antum bisa bayangkan sebulan dihitung sendirilah sudah. Dia nganggapnya begitu. Tetapi subhanallah, apa yang dia gambarkan, apa yang dia kemudian angan-angankan, di mana dia setelah pensiun nanti akan begini, di mana nanti kalau kapan antum belajar lagi setoran akidah wasitiyah, kapan antum kembali lagi belajar bahasa Arab? Nanti Ustaz, nunggu anak-anak pulang dari pondok, biar anak-anak aja yang ngajari. Lah, anaknya belum selesai di kita udah mati. Makanya, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Ketika Rasulullah SAW menggambarkan itu, ternyata memang antara ekspektasi kita untuk hidup ini, itu dan seterusnya, itu ternyata kadang-kadang nggak sampai, karena ajal kita ternyata lebih pendek dari angan-angan kita. Namun yang kita akan ambil pada kesempatan hadis ini bukan soal itu. Nabi SAW tadi menyebutkan ada garis-garis lurus kecil yang membentang sepanjang garis yang lurus keluar dari persegi tadi. Kata Nabi SAW, wahadal a'rad. Inilah adalah uripe manusia gitu. Hidupnya manusia itu akan dipenuhi dengan yang namanya a'rad. A'rad itu apa? Susah payah. Makanya dalam Al-Quran Allah sebutkan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia diciptakan akan susah payah. Coba saya tunjuk jari di sini. Sing uripe ra tau payah, coba aku tak mulazamah sebulan di sini nanti. Coba yang hidupnya tidak pernah susah, tidak pernah punya masalah, tunjuk jari. Semua kita pasti pernah punya masalah, pernah susah. Entah itu susah ngurus anak, entah itu susah pekerjaan, entah itu susah ekonomi, entah itu susah sosial karena mungkin dia telah cacat di tengah-tengah masyarakat. Punya masalah semua kita. Entah itu susah ngurus istri, entah itu susah ngurus suami atau ngadapin suami. Kita semua punya masalah. Sehingga Nabi SAW menggambarkan, teman-teman. Kata Nabi SAW, garis-garis yang panjang itu, beliau mengatakan, idza akhta'ahu hadza nahsyahu hadza. Manusawi urip ingin gini. Gini loh. Manusia itu ketika dia sudah menghadapi satu masalah yang tadi, ini kan garis-garisnya banyak nih. Kata Nabi SAW, kalau dia sudah selesai dari masalah ini, nanti ada lagi masalah yang ini. Kalau ada lagi kemudian ini sudah selesai nih yang kedua, ternyata ada lagi yang ini. Loh Ustaz, kok masalah terus? Ya memang urip ini masalah. Urip itu tidak ada yang kemudian kita dibiarkan. Pak urip aman. Itu di mulut saja. Padahal di rumahnya nung Joko kata sangat mlebu omah diseneni bojone. Kan begitu. Itu kan masalah besar juga. Ketok gak di luar, begitu disembur istrinya langsung meong. Ya salam. Itu masalah besar dalam hidup kita. Besar itu. Lah kok gagah-gagah di luar kemudian takut sama istri? Itu masalah besar. Jadi nggak ada kemudian kita sekarang ini, Ustaz yang selama ini punya masalah banyak Pak, banyak. Kantornya akeh, masalahnya kan banyak. Kalau kantor satu ya masalahnya di situ, kita kantornya banyak. Kadang kantor di sini, kadang kantor di sini, iya masalahnya tambah banyak. Begitu. Anak ceramah di sini masalah ada yang ngantuk, tapi alhamdulillah hari ini nggak ada yang ngantuk, masya Allah. Subuh ini nggak tahu anak padahal tidurnya tadi jam 3, baru tiba di Denpasar itu tadi setengah 3.
Anak mandi-mandi jam 3 baru istirahat, bah. Tapi Masya Allah, karena keinget wajahnya Badrimin, belum apa-apa udah di WA ya sudah, bismillah, ya kan? Alhamdulillah. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum jami'an. Begitulah kehidupan kita. Idza akhta'ahu hada, kata Nabi SAW, nahasyahu hada. Kalau kita sudah selesai dari satu masalah, akan datang kemudian masalah berikutnya.